Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Teman-teman yang mencelakakan telah mengubahnya dari ibu menjadi bui karena korupsi, karena kejahatan. Tidak mudah pula di saat kita menemukan pangan sulit dicari dan kami mesti belajar makan dengan 3 huruf tadi menjadi UBI, UBI, yang sama sehat berkalori. Karena kalian didik untuk tidak menggantungkan makanan pada nasi. Ada ubi, ada sagu, ada jagung, ada sorghum. Inilah ranah-ranah belajar merdeka yang dimulai dari awal dalam dan dengan literasi. Terima kasih. Saya minta dilakukan benchmarking pada negara-negara yang telah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan. Seperti di Australia untuk pendidikan anak usia dini, Finlandia untuk pendidikan dasar dan menengah, di Jerman untuk pendidikan vokasi, di Korea untuk perguruan tinggi. Mengapa konsep Merdeka Belajar ini begitu penting? Karena hanya dengan kemerdekaan kelembagaan unit pendidikan, hanya dengan kemerdekaan kreativitas dan inovasi daripada guru, hanya dengan hal itulah pembelajaran di dalam kelas bisa terjadi secara sungguh. Jadi ini mohon diyakini, itu yang kita butuhkan. Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Town Hall bersama saya, Zilvia Iskandar. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional.
Dan setiap tanggal itu pula kita melakukan refleksi dan evaluasi. Bagaimana wajah pendidikan nasional kita saat ini? Konsep Merdeka Belajar ala Menteri Nadiem Makarim digaungkan sebagai terobosan model belajar mengajar di Indonesia. Kata merdeka dipakai untuk menggambarkan kemandirian dan kebebasan yang kini dimiliki sekolah dan kampus untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Sederhananya gini deh, guru bisa memilih ingin mengajar apa hari ini. Anak-anak tidak lagi harus mengikuti kurikulum yang tersedia. Bahkan tidak perlu pusing lagi menghadapi ujian nasional, kan sudah dihapus. Tapi apa iya ya sesederhana dan semerdeka itu? Apakah sekarang tugas guru dan murid jadi lebih ringan? Dan apakah yang merdeka akan menghasilkan output yang lebih baik? Sejak akhir tahun 2019 sampai hari ini, Kemendikbud sudah meluncurkan 10 episode Merdeka Belajar. Di setiap episodenya, pemirsa, lahir sebuah kebijakan dan uraiannya. Contoh, di episode 1 Merdeka Belajar, diumumkan bahwa ujian nasional diganti dengan asesmen nasional. Di episode berikutnya, lahir yang namanya Kampus Merdeka, program organisasi penggerak, guru penggerak, sekolah penggerak, dan masih banyak lagi. Mereka yang pro dengan Merdeka Belajar mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar merupakan bentuk penyederhanaan birokrasi. Guru bisa lebih bebas mengeksplorasi kreativitas, inovasi, dan tidak terbelenggu lagi dengan kerjaan administrasi. Murid bisa bebas dari diskriminasi yang selama ini muncul dari UN. Sementara mahasiswa bisa belajar lebih banyak praktik konkret yang akan membuat mereka lebih siap menghadapi dunia usaha dan kerja. Sayangnya, tidak semua setuju dengan poin-poin positif ini. Pendekatan kebijakan Merdeka Belajar dinilai kelewat futuristik untuk pendidikan Indonesia. Kebebasan yang diberikan tanpa pendampingan dan mindset yang tepat malah bakal membuat pendidik dan peserta didik mendapatkan nilai tinggi tanpa proses belajar yang maksimal. Lalu sekarang pertanyaannya, siapkah Indonesia merdeka belajar? Inilah Indonesia Town Hall selengkapnya. Tidak ada perubahan yang nyaman-nyaman saja. Semua perubahan itu pasti ada tantangannya. Semua perubahan pasti ada ketidaknyamanan. Tetapi seperti yang kita tahu, sudah waktunya Indonesia melompat ke depan, bukan hanya melangkah. Tetapi seperti yang kita tahu, sudah waktunya Indonesia melompat ke depan, bukan hanya melangkah. Sudah waktunya kita melompat ke depan. Saatnya kita memberikan kemerdekaan kepada guru-guru kita dan kepada kepala-kepala sekolah kita untuk bergerak. Pemirsa, sudah hadir 8 orang narasumber di Indonesia Town Hall pada malam hari ini. Dari kubu yang pro ada Pak Iwan Syahril, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Pak Iwan, selamat malam. Berikutnya ada Ibu Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Dan juga ada Pak Jejen Musfah, Wakil Sekjen PGRI. Selamat malam semuanya. Dan di kubu yang kontra ada Mas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Kemudian ada Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Dan Mas Indra Karismiaji, Direktur Eksekutif Cerdas. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu. Terima kasih sudah hadir. Dan di tengah adalah panelis kita pada hari ini. Ada 2 orang, yaitu Prof. Arif Satria, Ketua Forum Rektor Indonesia. Dan juga Romo Muji Sutrisno, Budayawan. Selamat malam Prof. Arif, Romo Muji. Kita akan langsung mulai dari pertanyaan yang pertama. Saya ingin ke Pak Iwan. Pak Iwan, program Merdeka Belajar sudah 10 episode, Pak. Sudah hampir 11 bahkan dari tahun 2019. Apa hasilnya sejauh ini? Ya, terima kasih Mbak Zilvia. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional ya. Jadi kita di sini berkumpul dalam suasana Hardiknas dan ini adalah hari lahir Ki Hajar Dewantara. Nah, Merdeka Belajar itu sebenarnya sebuah filosofi yang berpijak dari pemikiran, ajaran dari Bapak Pendidikan kita ini, Ki Hajar Dewantara. Yang tujuannya adalah pendidikan itu harus memerdekakan, harus memanusiakan dan membentuk manusia-manusia yang mandiri, yang merdeka. Kita tahu slogannya yang sangat terkenal, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tutuli Handayani. Jadi pendidik itu harus menjadi teladan
pendidik itu harus membangkitkan semangat Mangunkarso dan Tutuli Handayani, memberi dorongan sehingga peserta didik ini menjadi mandiri atau merdeka. Jadi sebenarnya logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu Tutuli Handayani itu adalah sebuah janji dari pemerintah bahwa proses pendidikan itu harus membentuk manusia-manusia yang merdeka. Dan itulah yang kemudian menjadi pijakan dan filosofi kita dalam melakukan transformasi pendidikan Indonesia pada saat ini. Dan hasilnya sejauh ini dari 10 episode Merdeka Belajar adalah? Sekarang kita sudah 10 ya, 10 episode Merdeka Belajar. Jadi sudah menyasar ini mulai dari berbagai aspek pemangku kepentingan, dari jenjang PAUD sampai pendidikan tinggi, lalu kemudian dari pendidik sampai pada siswa, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan tentunya banyak sekali yang sudah dilakukan, tapi banyak lagi yang masih perlu dilakukan. Kita sangat terbuka dengan berbagai macam masukan-masukan untuk penyempurnaan agar akselerasi transformasi pendidikan yang kita harapkan ini bisa menjadi kenyataan. Satu saja Pak Iwan yang dianggap paling sudah terasa hasilnya dari 10 episode Merdeka Belajar ini apa? Menurut saya, guru-guru Indonesia pada saat ini sedang bergerak, Mbak Zilvia ya. Jadi terjadi sebuah transformasi terutama dalam mindset, cara berpikir. Di program Guru Penggerak misalnya, kami melihat bahwa guru-guru yang menjalani program ini itu seperti kasmaran dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi kasmaran, dan mungkin Bu Hetiva nanti bisa menambahkan, juga pernah ketemu. Karena cara kita tadinya untuk melatih guru meningkatkan kompetensi ini terlalu kering. Jadi terlalu kering, ya. Jadi hanya teknis, tidak menyentuh aspek-aspek filosofis dan kultural kebangsaan. Nah, ini yang kemudian menjadi fondasi bagi, soalnya kalau mindsetnya sudah oke ya, ini apapun nanti teknik-teknik itu bisa dipelajari. Jadi sudah mulai terasa ada perubahan mindset di para guru kita, mereka sudah lebih semangat lagi, tidak hanya sekedar mengajarkan teori, tapi juga akan ada perubahan. Ada visi, ada purpose, ada tujuan. Mas Indra, saya ingin tanya ke Anda, apakah betul yang disampaikan Pak Iwan tadi sudah mulai terasa di antara para guru, atau Anda melihatnya bagaimana? Sudah adakah manfaat yang terasa dari program Merdeka Belajar ini? Nah, yang pertama, kita itu sebetulnya masih bingung Merdeka Belajar itu apa. Kok masih bingung, Mas? Karena begini, apakah Merdeka Belajar itu sebuah kebijakan, apakah itu sebuah program, inovasi, atau merek dagang? Karena yang kita tahu justru Merdeka Belajar adalah sebuah merek dagang. Itu bisa kita cek di pangkalan data hak kekayaan internasional, intelektual di Kemenkumham. Itu dari namanya dulu? Iya, awalnya itu dari sana kan gitu. Dan itu adalah awalnya milik sebuah sekolah swasta. Tapi sudah selesai problem itu kan? Nah, itu karena kita rame kan begitu, akhirnya syukur alhamdulillah sekarang sudah menjadi milik Kemendikbud. Nah, mulai dari namanya yang bermasalah, kemudian yang kedua? Nah, sekarang kalau itu adalah merek, terus dijadikan kebijakan, kan aneh. Masa Metro TV kita jadikan kebijakan nasional misalnya, sama-sama merek kan begitu. Kalau itu kebijakan, saya justru ingin belajar malah, mana sih kajian akademisnya, kayak apa. Jadi saya mau belajar, mungkin saya bisa bantu nanti sosialisasi. Belum pernah baca saya kajian akademisnya. Kenapa sih harus ada kajian akademisnya, Mas Indra? Lah, kebijakan publik. Kan harus ada kajian akademis, kan nggak bisa turun dari langit. Harus melihat apakah secara ideologi cocok, secara politik cocok, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, apakah cocok, harus ada. Kita harus tahu landasan filosofisnya apa, landasan akademisnya apa, yuridisnya apa, historisnya apa, sosialnya apa, kita harus tahu semua. Dan apakah juga ada pelibatan publik. Saya tanya PGRI, nggak pernah diajak, saya tanya IG, nggak pernah diajak, saya tanya NU, nggak pernah diajak, saya tanya Muhammadiyah, nggak pernah diajak. Jadi publik mana yang diikutsertakan dalam uji publik ini? Dari tidak adanya proses-proses itu, apa dampak yang Anda rasakan? Ya berarti kalau itu belum ada keterlibatan masyarakat, nggak bisa disebut dengan kebijakan. Jadi apa yang mau kita bantu, mau kita sukseskan, mau kita dukung, apanya kan begitu. Masih ada kebingungan di situ. Nah, makanya jangan sampai itu sebuah pepesan kosong. Jangan ini ternyata hanya sebuah merek, jadinya jargon, tapi dianggap sebuah inovasi kan. Saya ingin nanti tanya tanggapan dari PGRI, tadi sudah disebut Pak Jejen, bagaimana tadi, apakah memang betul PGRI tidak dilibatkan, kemudian ini sudah bermasalah sejak lahir, sejak namanya, kemudian bingung ini kebijakan atau sebetulnya program, boleh disampaikan nanti, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Indonesia Town Hall akan kembali sesaat lagi.
bersama kami di Indonesia Town Hall. Pemirsa, saya langsung ke Pak Jejen. Pak Jejen, kalau tadi Mas Indra mengatakan guru saja sebagai tokoh utama dari program Merdeka Belajar ini tidak dilibatkan dalam uji publik pembentukan Merdeka Belajar. Benarkah demikian? Soal jargon Merdeka Belajar bagi kami itu case close. Ya, Case close? Case close. Tidak perlu dipermasalahkan lagi? Sudah jelas yang dimaksud sekolah tersebut sudah dengan Kemendikbud sudah case close, dan yang penting bagi PGRI adalah melihat data yang di lapangan bahwa pertama antusiasme guru penggerak itu luar biasa. Artinya guru kita itu sesungguhnya haus akan sharing of knowledge di sana. Itu satu langkah yang positif. Yang kedua, guru-guru kita berdasarkan survei dari PBPGRI itu sangat kreatif, inovatif bahkan dalam era pandemi wabah ini. Yang ketiga, kita bisa menyimpulkan satu tesis bahwa resiliensi guru-guru kita itu luar biasa. Bahkan di daerah-daerah 3T, mereka resiliensi di era wabah ini luar biasa. Mereka mampu survive di tengah keterbatasan variasi infrastruktur internet dan gawai dan seterusnya. Yang terakhir, mereka sangat adaptif terhadap tuntutan digital literasi. Bayangkan guru-guru dengan cepat mampu beradaptasi menyampaikan pembelajaran jarak jauh yang tidak ada di kurikulum saat mereka kuliah, bahkan saat mereka berada di sekolah. Pak Jejen, resiliensi dan adaptasi yang Anda sampaikan tadi, itu karena kondisinya yang mau tidak mau akhirnya membuat guru seperti itu, atau karena efek dari program Merdeka Belajar? Apakah itu hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Variabelnya banyak. Ada dari intrinsik dari guru itu sendiri bahwa kita sesungguhnya punya guru-guru yang potensial. Yang kedua tentu program Merdeka Belajar khususnya guru penggerak salah satu variabel yang merupakan external motivation yang menunjukkan bahwa sesungguhnya guru-guru kita adalah sangat adaptif dan jadi selama ini maksud Anda potensinya sudah ada tapi wadahnya yang belum ada. Dan Merdeka Belajar ini dengan adanya guru penggerak itu yang menjadi wadah bagi guru-guru menyalurkan potensi mereka. Iya, saya kira selama ini kita menganggap bahwa guru-guru itu tidak adaptif, tidak resilient terhadap ini. Dan wabah mengajarkan kepada kita bahwa bahkan guru-guru yang fasilitasnya pas-pasan, bahkan yang tidak ada fasilitas, mereka tetap survive. Bahkan mereka mengetuk pintu dari rumah ke rumah hanya untuk meyakinkan bahwa jangan sampai lost learning. Lost learning terjadi, tapi kita melihat ada satu upaya yang luar biasa dari para guru untuk belajar harus tetap terjadi di era pandemi meskipun harus dengan berbagai strategi tadi. Bukti ketangguhan guru di era pandemi sudah mulai terasa, apalagi dengan adanya program guru penggerak ini bisa menjadi wadah yang luar biasa bagi para guru. Bu Retno, Anda setuju dengan hal itu? Apakah memang betul sudah ada manfaat paling tidak di gurunya itu sudah berasa dengan adanya Merdeka Belajar ini? Ya, sebenarnya kan maksud Merdeka Belajar itu salah satunya sekolah itu. Mikrofonnya, Bu Retno? Ya. Ya, Merdeka Belajar itu kan salah satunya ya, yang saya paling tangkap itu ya, bahwa sekolah itu mengajarkan anak berpikir. Bukan menghafal kata Pak Menteri, bukan kemudian hanya dijejali oleh pengetahuan-pengetahuan, tetapi bahwa anak itu diajarkan untuk berlatih berpikir, untuk berpikir itulah, makanya akan memunculkan ketajaman dalam berpikir. Nah, tetapi gurunya nggak bisa melakukan itu kan, dan itu terjadi ketika pandemi sekarang, di mana guru-guru mayoritas itu kan hanya memberikan tugas kan begitu. Lalu kemudian tugas itu guru-guru itu dari data kami misalnya KPHI rata-rata guru itu meminta muridnya mengupload di media sosial. Kemudian tugas biasanya melalui WA itu adalah yang paling banyak. Nah dari situ murid-murid justru merasa tidak pernah diterangkan, tidak ada feedback juga gitu ya. Karena ini saya tahu betul apa salahnya gimana itu anak-anak juga nggak tahu. Lalu kemudian kalau misalnya merdeka gitu, anak merdeka, tadi kan Mbak Zilvia juga sudah menjelaskan itu. Tapi faktanya lagi pandemi ini juga ya, anak-anak misalnya mengemukakan pendapat gitu ya lewat sebuah aksi, kan juga responsif sekolah langsung ngeluarin. Di DO itu juga banyak kasus. Kemudian kepolisian langsung menyatakan tidak akan dapat SKCK. Menurut saya itu bentuk-bentuk yang justru bukan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak melatih berpikir, tidak memerdekakan justru. Yang diminta oleh Ki Hajar saya rasa bukan seperti itu gitu ya, bukan seperti anak tuh terkungkung jadinya. Dia mengungkapkan pendapat pun
Padahal itu hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45, ada juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi kan berdampak sama dirinya. Nah ini kan jadi nggak merdeka anaknya. Jadi ya. baru sekedar jargon, tapi pada praktiknya tidak merdeka juga. Ada banyak sekali ruang gerak para murid ini yang dibatasi. Betul, sampai dalam proses belajar loh ya, tadi yang penugasan tadi, kan searah banyak petugas gitu ya, kemudian tidak diterangkan, tapi ada kasus nih, anak bilang bahwa fat dengan obesitas itu beda dalam bahasa Inggris. Baik. Nah itu ternyata juga dikeluarkan anak itu. Ini kan di mana bentuk merdekanya ya seorang mengungkapkan pendapat misalnya. Prof Arief, Anda lihat setelah menyimak pernyataan dari dua kubu ini, di mana bentuk merdekanya sebetulnya? Apakah sudah mulai terlihat dari program Merdeka Belajar ini, atau ini baru hanya sebatas launching episode, tapi praktik di lapangannya belum terasa? Ya, tentu saya sebagai panelis di sini yang harus di tengah melihat bahwa apa yang disampaikan oleh tim yang kontra tadi, Mbak Retno dan Mas Indra, satu mencermati aspek proses ya, proses policy itu diluncurkan, kemudian kedua Mbak Retno mencermati aspek yang ada di lapangan itu, kendala-kendala apa yang ada. Nah sehingga sebenarnya Mbak Retno juga diharapkan bisa memberikan kira-kira solusinya apa ketika menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, karena Mbak Retno tadi melihat ada substansi yang menarik. Karena ada kemerdekaan berpikir. Namun saya juga punya pertanyaan kepada tim yang pro. Pertanyaan saya adalah, memang kata filosofi itu kan mendidik pikiran tanpa mendidik hati, itu bukan pendidikan. Nah sekarang yang diajarkan di Merdeka Belajar kebanyakan mendidik pikiran. Nah mendidik hatinya di mana? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh bahwa hati, etik, moral, aspek-aspek yang kaitan dengan integrity, value dan sebagainya itu dalam berbagai episode di bagian mana dan hasilnya seperti apa sekarang ini. Terima kasih. Oke, mungkin ini tepat dijawab oleh Pak Iwan ya. Mendidik hatinya di mana? Di episode yang mana khususnya? Sebenarnya tujuan dari Merdeka Belajar ini adalah kepada siswa. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus menanyakan apakah ini berdampak kepada siswa dan seperti apa dampaknya. Pilihan itu adalah yang terpenting dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kita sudah memiliki profil pelajar, namanya profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 hal di situ. Pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah kemampuan dia untuk melakukan berpikir kritis. Yang ketiga kreatif, lalu kemudian mandiri, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Ini adalah panduan dari bagaimana kita ingin menciptakan SDM unggul untuk Indonesia maju, yaitu pembelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global, jadi dia bisa menjawab tantangan zamannya, tapi dia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah cara membentuk esensi profil pelajar Pancasila bagaimana Pak Iwan? Salah satunya Merdeka Belajar 1. Tadi kita sudah lihat di episode pertama, misalnya itu udah langsung. Orientasi yang tadinya UN, ujian nasional, yang fokusnya kepada konten, itu kita rubah menjadi fokus kepada kompetensi yang terpenting, kompetensi dasar yang terpenting, yaitu kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Nah, di sini kita melakukan assessment yang tadinya fokus pada penguasaan konten, dan kita tahu konten ini selalu dengan zaman sekarang ini cepat menjadi usang, karena zaman terus berganti, dan kemampuan memaknai informasi dan memproduksi informasi dan karakter, soft skill itu menjadi penting. Nah, ini yang kemudian kita lihat menjadi esensi. Profil pelajar Pancasila ini harus kemudian kita tumbuh kembangkan dalam paradigma pembelajaran kita. Oke, Bu Hetifah, dari sekian banyak istilah, sekian banyak program yang ada dalam konsep atau kebijakan Merdeka Belajar, Anda melihat apakah sudah right on the track? Apakah semua itu sudah nafasnya sama? Dan kalau Anda bisa memberikan nilai dari konsep program Merdeka Belajar ini, mau kasih berapa nih Komisi 10? Jadi gini Mbak Sylvia, kami di DPR ini adalah mitra kritis dari pemerintah. Tentu saja dari awal raker gitu ya, kami meminta Mas Menteri untuk menjelaskan ini konsep apa sebenarnya, tujuannya apa, bagaimana caranya dan sebagainya. Gitu. Jadi kami itu selalu mengkritisi apabila suatu konsep ini dianggap tidak bisa diimplementasikan atau bertentangan dengan peraturan di atasnya seperti undang-undang, gitu ya. Nah, jadi kami melihat ya dari serangkaian proses sekarang sudah 10 episode ya. Jadi sebenarnya berat sekali karena kita tuh rapat sangat intensif. Sebelum launching kita rapat, setelah launching kita kawal. Kita lihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan.
Dan kita juga bisa menjadi jembatan dari tokoh-tokoh ataupun masukan-masukan dari publik. Bahkan dari stakeholder seperti seorang siswa, mahasiswa, seorang guru, orang tua murid, orang-orang seperti Pak Indra, Bu Retno, Mas Ubed juga adalah bagian dari pemberi informasi yang sangat penting bagi kami gitu. Jadi kita kalau misalnya ini sukses di satu episode, ya kita akan dukung. Maksudnya akan dukung untuk kelanjutannya terus. Tapi kalau misalnya ada satu kekurangan, langsung kita juga sampaikan. Misalnya terkait dengan assessment ataupun tadi ya, kok guru-guru banyak yang belum paham, kok kepala sekolah banyak yang belum paham, tidak siap ya. Masukan Mbak Retno apalagi selalulah kami catat. Namun Mbak ya, jadi kita melihat antusiasme itu yang sangat sudah penting. terasa. Karena ini kita lagi COVID. Jadi setiap reformasi yang dilakukan memang akan terpengaruh dengan situasi ini. Tidak bisa kalau kita biasa-biasa seperti waktu. Tapi menurut Bu Hetifah ini sudah on the track, sudah. Kami mendukung karena ya tadi di setiap episode itu kami melihat ini memang ada satu gerakan pembebasan. Ya, jadi muridnya juga menjadi lebih bebas, punya opsi-opsi dan alternatif. Mahasiswa, guru-guru juga diberi kesempatan lebih besar seperti RPP yang disederhanakan dan sebagainya, sehingga mereka juga sangat antusias. Sebelum jeda, jadi nilainya berapa Bu Hetifah? Saya sih melihat ya, kalau soal nilai ya relatif untuk tiap itu ya, tapi saya oke lah gitu, overall on the right track ya. Berapa ya, mungkin 8 lah ya. 8, berarti B plus lah ya sejauh ini ya. Oke, saya ingin tanya kalau Mas Ubaid nilainya berapa? Boleh dijawab nanti, Indonesia Town Hall akan kembali usai jeda. Masih di Indonesia Town Hall, siapkah Indonesia Merdeka Belajar? Ada satu pernyataan dari Mas Ubaid di sini yang menurut saya agak sadis nih Mas Ubaid. Mengatakan bahwa program Merdeka Belajar atau kebijakan Merdeka Belajar adalah produk kebijakan yang gagal. Kalau gagal berarti nilainya berapa Mas Ubaid? Dan kenapa Anda bilang gagal? Tidak terlalu cepatkah menyimpulkan kalau ini gagal? Pertama, itu kesimpulan saya secara cepat. Ya. Kemudian malam ini saya mengukur apakah kesimpulan saya itu benar atau salah. Ternyata? Nah, ketika tadi ditanya apa indikatornya, indikatornya antusiasme. Maksud antusiasme kok indikator gitu. Jadi memang benar pernyataan saya tidak saya revisi ya kan. Kalau dikasih skor ya ya mungkin 4 lah saya ya. Wah sadis banget ya 4. Ya karena kita udah berjalan berapa tahun ya kan. Udah bertahun-tahun nih belajar berjalan Merdeka Belajar ini. Merdeka Belajar baru 1 tahun loh. Nah iya, soal bagaimana itu konsepnya dikerjakan lalu 1 tahun berjalan. Ini sudah 1 tahun berjalan tapi indikator keberhasilannya belum ada. Dan itu 1 tahun ngapain aja? Ya kan ini buang-buang anggaran. Ini kan anggaran uang rakyat yang harus dikelola dengan baik. 1 tahun ini waktu yang lama. Karena itu ini negara harus bergerak cepat. Masa iya 1 tahun waktu yang lama? Ada pandemi lagi. Bukankah itu jadi tantangan yang lebih berat lagi? Situasi pandemi adalah situasi uji. Apakah Merdeka Belajar ini benar-benar kebijakan yang cespleng atau kebijakan yang bikin orang mabok. Dan kesimpulannya pandemi ini bikin siswa mabok kan. Jadi ketika misalnya Pak Menteri yang ahli teknologi misalnya, itu diuji di pandemi ini. Bagaimana kemampuan Pak Menteri untuk menciptakan teknologi sebagai media pembelajaran dan seterusnya. Kesimpulannya apa? Apakah teknologi yang dipakai di sekolah-sekolah itu memerdekakan anak? Enggak, bikin pusing. Anak-anak stres, orang tua terintimidasi, dapat bantuan kuota suruh beli HP, nggak punya uang, dan seterusnya. Lalu kemerdekaannya di mana? Kebijakan merdekanya di mana gitu? Jadi kalau tadi soal konsep Merdeka Belajar itu juga harus digali. Apa benar yang dimaksud Ki Hajar Dewantara itu seperti itu? Setahu yang saya tahu Ki Hajar Dewantara nggak pernah itu bilang Merdeka Belajar, nggak pernah. Mas Indra mau menambahkan? Ya, pertanyaan saya belum dijawab. Jadi sebenarnya Merdeka Belajar itu menurut versi pemerintah apa? Jadi dari situ kita akan bisa punya langkah yang sama kan dalam menilai ini kan. Saya masih bingung ini memang merek, kebijakan, inovasi, program atau apa kan gitu. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Dirjen kan. Oke, Pak Iwan silakan. Ya, saya rasa mungkin Mas Indra agak kurang mendengar ya. Tadi saya sudah menyebutkan di awal sebenarnya apa itu Merdeka Belajar. Jadi mudah-mudahan sesudah ini
sudah cespleng gitu ya. Jadi Merdeka Belajar itu adalah filosofi yang berpijak dari ajaran pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang sebenarnya bisa kita lihat dari slogannya atau semboyannya Ki Hajar yang terkenal itu, Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Ini kan sebuah rangkaian ya, jadi nggak urutannya seperti berarti itu. bukan kebijakan. Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Dan di logo Kemendikbud itu kan Tut Wuri Handayani. Ini merupakan sebuah rangkaian proses dalam sebuah sistem pendidikan atau proses pendidikan, di mana guru itu memberikan contoh teladan, lalu kemudian membangkitkan semangat sehingga siswanya bisa mandiri. Betul. Pada Berarti akhirnya bukan kebijakan ya Pak Dwi Jarinya. Ini bukan kebijakan pemerintah. Dan ya, jadi merdeka itu adalah esensi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan membentuk manusia-manusia merdeka inilah yang seharusnya menjadi tujuan utama dari proses pendidikan kita, yang memerdekakan, yang memanusiakan. Jadi belajarnya merdeka, baik itu guru maupun murid-muridnya. Jadi ini adalah sebuah filosofi yang kemudian dituangkan dari berbagai program, begitu Kak Pak Iwan? Betul, betul. Oke. Romo, kalau setelah clear ya, melihat, Mas Indra, ya? mudah-mudahan clear kalau kata Pak Iwan. Saya tahu Mas Indra di sini masih mau bertanya, tapi Nanti saya ingin sama-sama memberikan kita baca kesempatan buku kepada Ki Romo Hajar dulu. Dewantara, ya. Romo, sampai sekarang kita sudah 3 segmen, masih ada kebingungan soal apakah Merdeka Belajar itu adalah sebuah merek dagang, nama, kebijakan, program, atau apa. Tadi dijelaskan, ini adalah sebuah filosofi yang ingin dituangkan dalam berbagai program. Dengan tujuan akhirnya adalah supaya merdeka belajar. Kalau menurut Romo seperti apa? Apa sih sebetulnya kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini? Apakah soal makna, memaknai merdeka belajar atau apa? Ya, yang pertama sesungguhnya esensi dari Ki Hajar Dewantara sendiri mengenai proses pendidikan itu sebenarnya selain yang Tut Wuri dan slogan itu, dia mengungkap dengan jelas, yaitu bersatunya dalam manusia yang utuh untuk cipta, rasa, dan karsa itu menyatu itu. Dan ketika ini dipegang guru, ya, kemudian diteruskan ke siswa, ya kan? Lalu tadi yang saya mau bertajam, antusiasme itu gurunya, tapi yang kontra, ya kan, mengatakan siswanya mengerikan istilahnya dengan teknologi yang tersendat-sendat ini semua. Maka sebenarnya ada soal dari dua-duanya bagaimana proses ini tidak ditaruh dalam dikotomi, ya. Artinya antara hasil, ya kan, dan prosesnya. Tapi ruang kita memang pro kontra gitu ya kan, ya, untuk menajamkan. Jadi saya mau yang kontra juga mengatakan kalau kesulitan lapangan-lapangan yang tadi muncul itu, dan terutama siswa ini tambah lagi loh pandemi, dan mereka itu asetnya itu atau akses ke wilayah itu susah sekali. Dengan kata lain, kita ini kan sebenarnya dalam situasi yang tadi saya katakan ubi, tadi Mas Ubaidi itu mengatakan betul sekali. Maka dalam kata-kata saya awal, itu kan saya membolak-balik antara belajar dulu untuk belajar merdeka. Setelah 76 tahun lebih merdeka ini, sebelum kita masuk dalam suasana batin untuk tadi merdeka belajar gitu loh. Ya. Dan ini butuh sosialisasi, butuh semua memahami, tidak top down. Supaya lebih paham, saya ingin tahu sebetulnya kalau dari kubu di sini, kubu yang kontra, sepertinya ini tercampur antara ini salahnya Merdeka Belajar atau ini salahnya pandemi. Kita tahu memang kebetulan Merdeka Belajar ini lahir dan tiba-tiba ada pandemi. Jadi sebuah situasi yang kurang menguntungkan, challenging. Jadi gimana Bu Retno, ini salah Merdeka Belajar atau kondisinya yang memang semua, mau itu Kemendikbudnya pemerintah yang mana juga pasti akan kesulitan? Ya, sebenarnya justru di era pandemi ini kita justru bisa mewujudkan yang disebut dengan Merdeka Belajar. Kondisi ini kan betul-betul tidak terarah. Di Undang-Undang Sidiknas kita sama sekali tidak pernah menuliskan bagaimana sebuah penyelenggaraan pendidikan di masa darurat. Dan ini adalah pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan dan waktunya cukup panjang. Berbeda betul dengan misalnya situasi konflik ataupun situasi gempa bumi misalnya. Ini betul-betul panjang tanpa perkiraan. Dan karena tanpa persiapan semua pihak, gurunya nggak siap, muridnya nggak siap, orang tuanya nggak siap, sekolah juga nggak siap. Nah di sini seharusnya Merdeka Belajar itu bisa diterapkan. Artinya gini, saya mengagumi cara berpikir Ki Hajar, dan ketika
Menteri Nadiem memberikan bahwa Merdeka Belajar ini akan dibangun, saya merasa ada harapan baru. Tapi makin ke sini saya tidak merasa ada harapan itu menjadi terwujud gitu. Ditambah lagi ketika pandemi panjang seperti sebuah keputusasaan muncul, di mana kegagalan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah itu kan lantaran bertumpu hanya pada internet. Andai kan tidak bertumpu pada internet nggak akan begini. Membebaskan coba, bebaskan bagaimana guru, murid dan lain-lain itu belajar, tetapi dengan rambu yang dinas dengan Kemdikbud ini bisa sinergi. Jadi bikin rambunya bisa dalam lingkaran besar, tapi merdekakan sesuai kondisi. Saya memberikan kesempatan kepada panelis Prof. Arief setelah kembali melihat perdebatan yang terjadi di antara pro dan kontra, di mana substansi nilai kemerdekaan yang masih jadi pertanyaan. Bagaimana Prof. Arief melihatnya? Ya, kalau tadi saya melihat di kubu kontra ada 3 hal yang dipersoalkan. Satu mempersoalkan proses, ya. Kemudian satu lagi mempersoalkan arti kemerdekaan, Mas Ubay. Satu lagi, Bu Retno, kalau saya menangkap sudah mulai memahami konsep filosofis, tapi bermain pada persoalan tataran empiris. Nah, sehingga kalau Bu Retno mengatakan bahwa ini COVID adalah momentum untuk menunjukkan Merdeka Belajar itu bisa dilangsungkan, bahwa memang di saat ini dibutuhkan adalah flexibility. Dan prinsip-prinsip flexibility dalam era COVID ini kan sebenarnya sama saja dengan prinsip-prinsip kita ini merdeka. Dan kemerdekaan dalam belajar ini adalah sebuah instrumen untuk membuat tadi cipta semakin menggelora, karsa bisa semakin meningkat, ya. Rasa juga apabila memang ditemukan satu metode pembelajaran yang tepat, karena orang-orang itu ada di rumah, bagaimana rumah bisa menjadi sekolah. Rumah bisa menjadi sekolah, orang bisa menjadi guru. Saya kira itu kan pendapat Ki Hajar Dewantara kan. Setiap orang bisa menjadi guru, setiap rumah bisa menjadi sekolah, setiap kampung halaman bisa menjadi sekolah. Nah, sekarang bagaimana metode pembelajaran sehingga dituntut saya kira kita semua untuk bisa mampu memformulasikan sebuah gagasan metode pembelajaran menjadikan rumah sebagai sekolah, menjadikan kampung, lingkungan rumah, lingkungan halaman, lingkungan perkampungan, lingkungan tetangga sebagai sekolah juga. Nah, ini saya kira persoalan metodologi. Nah, jadi memang persoalan metodologi ini harus dijawab oleh teman-teman yang pro, bagaimana cara menyelesaikan metode yang tepat di tengah serba keterbatasan. Tadi Mas Ubay juga mengatakan bahwa ini ada masalah digital gap. Karena tidak semua daerah memiliki akses internet. Tidak semua orang memiliki akses untuk beli handphone. Meskipun pemerintah sudah menyediakan kuota yang luar biasa. Jadi ini memang apa yang diharapkan oleh pemerintah secara filosofis kuat, secara konseptual kuat, namun di tataran empiris ada gap-gap yang memang harus diatasi. Dan inilah menurut saya masukan dari kontra ini menjadi penting agar bisa dijawab, termasuk membuktikan kepada publik indikator-indikator apa yang memang mestinya bisa dipenuhi dalam indikator Merdeka Belajar ini. Kalau di perguruan tinggi sudah clear, indikatornya jelas. IQ-nya sudah disampaikan kepada seluruh rektor dan tahun 2021 ini harus melaporkan bagaimana ketercapaian pada tahun 2020. Nah, mungkin teman-teman yang ada di Pro bisa menjelaskan juga untuk di tataran pendidikan menengah seperti apa, pendidikan dasar seperti apa. Nah, sehingga publik melihat juga indikator-indikator apa yang sudah tercapai, indikator mana yang belum, masalahnya di mana. Nah, gitu. Itu challenge yang disampaikan oleh Prof. Arief. Pak Jejen dulu, dijawab dulu Pak Jejen. PGRI mengadakan lomba pengalaman inovasi pembelajaran jarak jauh. Dan 1.000 lebih guru 34 provinsi, sekian ratus kabupaten kota, termasuk 3T mengirimkan ceritanya kepada kami. Dan kami terbitkan menjadi buku, seperti juga yang dilakukan oleh Kemendikbud. Itu pertanda bahwa
sebagian guru-guru kita mampu resilient dan adaptif tadi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Kemendikbud, mengambil guru-guru best practice tadi untuk mereka menularkan cara-cara keberhasilan mereka dalam metode pembelajaran jarak jauh atau blended atau bauran itu tadi. Jadi guru-guru itu diharapkan yang berasal dari provinsi kabupaten beragam itu menularkan, sharing of knowledge mereka kepada guru-guru di sekolahnya sendiri atau satu ranting kecamatannya itu tadi. Jadi dia akan menularkan best practice mereka terhadap guru-guru yang lain. Nah, karena memang betul tidak semua guru siap dan tidak ada satupun negara yang siap dengan situasi pandemi ini, dan Indonesia termasuk negara yang berhasil, ya sebut saja indikator gurunya resilience adaptif terhadap PJJ itu, padahal mereka tadi belum pernah sama sekali dilatih how to teach jarak jauh tadi gitu kan. Dan kita tahu bahwa pertama programnya adalah kuota. Kuota. Kemudian yang terakhir ini terbaru ada digitalisasi sekolah untuk menjawab keraguan dari pihak sebelah tadi bahwa memang persoalannya adalah ini harus bertahap, tidak bisa simsalabim. Setelah kuota digitalisasi sekolah, bahkan pemerintah meminta swasta ya BUMN untuk menggratiskan pendirian pemerataan infrastruktur internet tadi. Saya kira itu salah satu pintu supaya memang ada keadilan di mana semua guru dan murid berkesempatan untuk belajar secara daring. Masalah-masalah muncul semakin terlihat jelas di pandemi, tapi tentu saja ada upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah tadi untuk ada kuota, ada bagaimana caranya untuk mengurangi digital gap tadi. Bu Hetifah, Anda melihat apakah upaya dari pemerintah sebetulnya sudah maksimal? Iya Mbak, jadi ketika pandemi pasti semua orang kaget ya. Kami pun juga sebenarnya berpikir keras gitu kan, apa yang harus kita lakukan pertama? Pastinya waktu itu adalah refocusing anggaran. Karena mungkin memang banyak program yang bagus-bagus tidak bisa kita laksanakan. Gitu. Waktu itu kalau nggak salah sampai 550 miliar atau bagaimana, berapa ya banyak ya waktu itu sekitar sebesar itu untuk kita realokasikan untuk menangani pandeminya dulu. Nah kemudian kita mulai berpikir misalnya soal relaksasi dana BOS. Ya, kami mendukung itu karena memang setiap daerah bahkan setiap satuan pendidikan mungkin memiliki kepentingan dan juga kebutuhan yang berbeda. Nah kemudian juga ada bantuan pulsa itu juga karena banyak masukan gitu. Memang tidak bisa pada saat itu kita langsung membagi-bagi HP. Itu kan juga sesuatu yang mungkin pada saat secara anggaran gitu ya kita harus betul-betul dan pengadaannya juga ya tidak mudah. Waktu itu impor pun tidak bisa terjadi pada saat COVID. Bu Hetifah, betul kita semua kaget dengan situasi pandemi, tapi tadi Mas Ubay menekankan 1 tahun loh kita sudah menghadapi ini, masa kita nggak belajar juga, masa kita tidak bisa mengejar juga ketertinggalan kita. Kita belajar banyak Mbak, justru kita belajar banyak sekali gitu ya. Jadi dari kasus misalnya bantuan pulsa, kita lihat kelemahan-kelemahannya apa. Pasti tahun ini akan berubah. Kemudian juga mungkin sekarang ada 1 juta pengadaan untuk laptop atau bagaimana. Nah terus nanti juga mungkin subsidi upah bagi guru-guru honorer. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Setiap kebijakan terus kita evaluasi. Jadi tidak bisa kita biarkan begitu saja ya. Jadi mungkin nilainya tadi belum 10 kan, tapi kita ingin selalu memperbaiki. Nah itulah tugas kami di DPR. Tanggapannya Mas Ubay? Catatan saya. Kalau berangkat dari istilah merdeka, kalau merdeka itu adalah merujuk kepada Ki Hajar Dewantoro, maka kita harus balik kepada sejarah. Kenapa merdeka itu muncul dari Ki Hajar Dewantoro ketika itu? Ketika itu adalah kalau kita ngomongin merdeka, lalu kita ngomong merdeka soal metode pembelajaran segala macam, ini logika yang tersesat menurut saya. Di bagian mana tersesatnya? Ya kalau misalnya menggunakan teknologi untuk pembelajaran dengan fleksibel itu yang dianggap merdeka itu kita tersesat pada fleksibilitas bukan berarti merdeka. Bukan di situ kalau kita merujuk pada kata merdeka. Lalu yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantoro tahun 1930 perdebatan antara Ki Hajar Dewantoro dengan Sultan Takdir Ali Shahbana dengan pendiri Budi Utomo siapa? Dr. Sutomo. Itu adalah soal pendidikan yang kayak apa? Sekolah kayak model Belanda atau model padepokan atau kayak model pesantren dalam Islam. Kesimpulannya adalah sekolah-sekolah yang ala Belanda itu tidak memerdekakan sama sekali, memproduksi kuli-kuli
Oke, Jadi kaitannya sekolah ala dengan Belanda. situasi Nah, sekarang kaitannya seperti sekarang apa, Mas adalah Baik? karena itu jangan bikin sekolah kayak Belanda, karena itu tidak memerdekakan gitu loh. Maksudnya sekolah kayak Belanda seperti apa sekarang? Ya kalau output dari sekolah itu anaknya nggak merdeka, ya kan? Nggak punya nalar kritis, hatinya juga kering, rasanya itu tidak mungkin memerdekakan anak. Lah sekarang apa yang terjadi 1 tahun dengan Merdeka Belajar? Ya. Nalar kritis itu dimatikan, mahasiswa di kampus demonstrasi dikeluarkan, diskores, anak-anak siswa demonstrasi juga langsung diberi surat keterangan tidak baik sama kepolisian. Kemudian guru yang bersuara memosting di medsos soal gajinya, dia sebagai guru honorer, gajinya tidak layak, dipecat. Oke. Lalu nalar kritis kemerdekaan yang dirujuk oleh kementerian yang merujuk Ki Hajar Dewantara ini di mana? Di mana? Ini boleh dijawab nanti ya. Boleh dijawab terjadi. nanti. Sayangnya kita harus jeda terlebih dahulu untuk mengikuti headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat, tapi kami akan hadir kembali setelah itu. Tetaplah bersama kami di Indonesia Talk. Baik, Anda kembali bersama kami di Indonesia Town Hall. Sudah siapkah Indonesia Merdeka Belajar? Ada satu pertanyaan dasar yang masih ditanyakan dari kubu kontra, adalah kita ini mau merdeka dari apa? Kalau misalnya disebut merdeka dari ketidaktahuan, merdeka dari cara-cara belajar yang lama, yang monoton, yang mengharuskan siswa untuk menghafal, disuapi, kita ingin merdeka dari itu. Tapi kalau ukurannya adalah merdeka dari cara-cara yang lama dalam belajar, kenapa ketika tadi ada contohnya, ketika ada murid mahasiswa berdemonstrasi itu dipermasalahkan, ketika ada guru yang memposting soal gajinya dipermasalahkan, di mana merdekanya kalau begitu, Pak Iwan? Ya, merdeka adalah sebuah cara pikir ya, mindset yang terpenting dari semuanya. Jadi artinya bagaimana kita melakukan sebuah proses yang kemudian memberikan teladan, yang memberikan kemauan untuk melakukan sebuah inovasi-inovasi yang kita inginkan. Nah, tadi ditanyakan misalnya ya, bagaimana kita melihat kemerdekaan terutama dalam konteks di masa pandemi COVID ini. Ya. Sebenarnya dari awal itu sudah ujian ketika awalnya COVID itu kan kita ujian nasional kemudian dibatalkan pada waktu itu, dan kemudian kita membebaskan kepada sekolah untuk memberikan apa yang terpenting, jadi tidak menuntaskan kurikulum. Lalu kemudian assessment pun juga dilakukan, diserahkan, kembalikan kepada sekolah, dan caranya pun dengan cara-cara yang tidak kuantitatif. Kadang-kadang guru-guru kita kan sangat terbiasa dengan itu, tapi kualitatif. Dan memang perlu proses tentunya, karena ini pandemi seperti tadi Mas Jajan bilang, itu kan shock ya. Dan bukan hanya di Indonesia, ini 1,6 miliar siswa di seluruh dunia yang terkena dampaknya. Dan ini bahkan di guru-guru yang hebat-hebat itu harus mengambil baby step lagi, artinya belajar awal lagi, karena tidak ada yang pernah mengalami training dalam konteks pandemi ini. Dan bagaimana kita kemudian memberikan misalnya pengelolaan dana BOS, fleksibilitas itu diberikan secara penuh, otoritas langsung kepada kepala sekolah, sehingga ketika terjadi sebuah situasi yang nggak bisa top down, itu harus dikelola dengan konteksnya. Dan saya memberikan satu contoh nih, bagaimana guru-guru kita tadi yang resiliensi yang dibilang sama Mas Jayan itu, ini melakukan sebuah gerakan yang lebih grassroots ya, yaitu ada sebuah platform di Kemendikbud namanya Guru Berbagi, Mbak Zilva. Nah, Guru Berbagi ini sudah diakses lebih dari 80 juta kali, di mana guru-guru seluruh Indonesia, itu berbagai mapel ya, itu bisa saling share rancangan pembelajarannya, artikel-artikel yang dipergunakan, ini dari PAUD sampai kemudian jenjang pendidikan menengah. Mereka berbagi sehingga ketika bingung mau seperti apa, mereka bisa berbagi dan berjejaring. Saling berbagi, ini adalah spirit dari gotong royong yang kita inginkan. Ini lebih grassroots, sehingga ini lebih memerdekakan, tidak top down lagi, memberikan instruksi bagaimana melakukan sebuah proses ya, yang panduan-panduan itu kan sangat kaku. Ya. Ketika tidak bunyi dalam konteksnya ya, ini harus dari sama guru bisa saling akses keahlian masing-masing. Saya ingin tanya ke Romo. Romo, apakah dari kubu yang pro sudah menjawab apa sebetulnya challenge yang tadi disampaikan oleh kubu yang kontra? Menjawab dalam arti begini, kalau Merdeka Belajar ini adalah virus,
bukan COVID-19 ya kan. Maka virus yang dulunya ya kan itu top down, yang dulunya dari atas ke bawah, kebijakan semuanya, sekarang tadi Pak Ari sudah mengatakan sekarang harus di rumah. Sekarang Ki Hajar Dewantara sendiri mengatakan itu. Rumah jadi sekolahan, dan satu sama lain adalah guru untuk kalian. Dan saya lihat sekali hampir semua ibu-ibu rumah tangga sekarang itu menghargai sekali profesi guru. Ya, itu dahsyat itu. Karena saya anak guru ya kan. Nah itu akhirnya ketika dibawa ke rumah ya kan. Dan yang menjadi masalah kan ngukurnya. Ya, ngukurnya. Tadi sudah dikatakan siswa yang dalam ideal adalah Pancasilais, iman, takwa, kreatif, ya kan, global, gotong royong itu semua, dan pembelajar global itu semuanya. Ini kan ajaan dari Merdeka Belajar adalah out of the box. Yes. Ya. Tapi kita di sini atau tempat lain selalu ketika siswa mau out of the box, kita ngukurnya dengan box kita sendiri itu. Jadi mereka di stop itu loh. Tapi kalau soal apa? Internet, soal itu semuanya saya hanya masukkan dalam sarana, means saja. Esensi itu yang paling penting. Oke, baik. Oke, cara mengukur itu juga penting ya. Bagaimana kita mengukur keberhasilan dari Merdeka Belajar sejauh ini. Tadi dari kubu yang pro mengatakan antusiasme, resiliensi. 1 tahun mengukurnya begitu, Mas Indra dulu. Itu apakah ukuran yang signifikan untuk mengetahui keberhasilan dari Merdeka Belajar? Justru itulah yang tadi kita melihat hasilnya itu, bahkan Bank Dunia juga sudah membuat prediksi. Kalau bahkan kemampuan literasi anak kita selama setahun ini lebih jatuh lagi. Sudah dianggap functionally illiterate, anak-anak kita kan dianggap buta huruf secara fungsi. Jadi bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Selama setahun ini berjalan, prediksinya lebih turun lagi. Jadi udah buta huruf secara fungsi, lebih jatuh lagi. Kan itu lebih bahaya. Itu kalau kita bicara indikator tingkat dunia udah bicara begitu. Itu kan prediksi, tapi Anda lihat apakah itu terjadi di Indonesia? Jelas orang banyak yang nggak belajar kan begitu. Jadi kita punya cita-cita, ini programnya Pak Jokowi sendiri kan pembangunan SDM unggul. Ya kan? Dan unggulnya itu kan pandemi tidak pandemi tetap harus unggul. Dan unggulnya di era digital. Kita punya cita-cita 2045, kita nomor 5 terbesar ekonomi dunia. GDP kita harus 7 triliun US dollar. Pendapatan per kapita kita harus 27 juta rupiah per bulan tiap orang minimal kan begitu. Kita mulai dari sekarang kondisinya baca aja nggak bisa. Functionally illiterate. Bank Dunia mengatakan sekolah di Indonesia bukan tambah pintar tapi tambah bodoh. Literasinya. Ya kan? Literasinya, numerasinya kan gitu. Nah ini selama setahun sudah dibenahi belum? Kita sudah mengeluarkan anggaran yang luar biasa besarnya. Apa pembenahannya? Faktanya malah banyak anak yang justru malah semakin nggak belajar. Pak Jejen, benarkah demikian itu yang terjadi? Sudah anggaran dikucurkan sekian banyak, tapi justru anaknya semakin banyak tidak belajar? Ya, ada angka putus sekolah, bahkan sebelum pandemi tinggi. Ya, dan di era pandemi ini ada potensi masyarakat miskin baru ya, karena PHK dan atau dirumahkan. Tapi mengukur indikasi Merdeka Belajar, guru penggerak dan lain-lain itu hanya dengan kasus pemecatan guru karena upload di itu, kemudian data Bank Dunia yang dibantah di sini oleh Pak Menteri sebelum Mas Menteri ini soal samplingnya, dan saya menunjukkan begini. Justru karena kondisi komitmen pemerintah pada lost generation, tidak belajar dan lain sebagainya itu, maka banyak sekali program turunan selain kuota tadi adalah BOS. Saya dapat cerita dari seorang kepala sekolah swasta, baru dalam sejarah saat pemerintahan sekarang BOS boleh dibagikan kepada guru honorer, bahkan hampir 100%. Gitu ya. Yang kedua, ada subsidi upah yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Subsidi upah, dan itu baru terjadi sekarang bagi guru honorer yang gajinya di bawah UMR. Ya. Dan jangan lupa tahun ini 1 juta ASN P3K untuk guru honorer dibuka. Dan itu artinya perbaikan kondisi tadi yang dijelaskan oleh kubu sebelah itu bisa dilakukan melalui
perbaikan gurunya. Dari gurunya dulu? Dari gurunya, apakah kompetensinya, apakah kesejahteraannya. Dan untuk memperbaiki kondisi tadi, hampir semua kajian sepakat bahwa kuncinya adalah di guru. Nah, guru-guru itulah yang akan dilahirkan oleh Merdeka Belajar ini, guru-guru yang dia tidak hanya pintar untuk dirinya sendiri, tapi dia guru-guru yang bisa berbagi sehingga apa yang dia miliki, mindset yang bertumbuh tadi dimiliki oleh guru-guru di sekitar. Saya punya kok laporan dokumen terakhir apa hasil maintenance-nya. Mr. M aja. Itu seperti beli kue ke mall. Sepanjang kita punya uang, kita bisa beli apa aja. Sebenarnya kita sudah crime against humanity itu. Itu kan sudah terstruktur, terencana. Medcom.id, a part of Media Group News. The new Mitsubishi Pajero Sport. Live the adventure. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Alam adalah sumber kehidupan. Hangatnya mentari membawa harapan dan semangat untuk terus menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Pralon pertama dan terbaik. Bulan Ramadan telah tiba, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan penuh ampunan. Jangan sia-siakan berkah yang tercurah di bulan penuh rahmat ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Menuju rehat malam bersama program-program berita Metro TV. Rangkuman berita pilihan hari ini di dalam negeri dan mancanegara. Saya Iqbal Himawan akan menemani Anda dalam program Top News. Laporan perkembangan terkini serta dari dunia olahraga. Jumpa lagi di Metro Sport. Selamat malam pemirsa Metro Malam kembali hadir menjumpai. Kami dampingi Anda menutup hari, memastikan malam Anda terisi dengan informasi yang baik dan terkonfirmasi. Metro TV, knowledge to elevate. Pandemi menguras energi. Kini saatnya bangkit lagi. Vaksin untuk Indonesia. Setiap Jumat jam 8 malam. World News, Senin hingga Jumat live jam 11:30 malam. Baik, pemirsa, kita sudah sampai di segmen akhir dari Indonesia Town Hall. Sudah siapkah Indonesia Merdeka Belajar? Pertanyaan yang sangat mendasar tapi ternyata sangat kompleks juga untuk dijawab. Saya ingin tanya ke Bu Hetifah, sudah siapkah Indonesia Merdeka Belajar? Apakah filosofi Merdeka Belajar adalah resep, jawaban yang kita butuhkan atas permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada? Saya dan kawan-kawan di DPR saat ini memang auranya tuh optimis gitu ya. Walaupun kita selalu mendengarkan berbagai masukan-masukan dan menurut saya itu satu proses yang bagus gitu Romo. Jadi kalau ada keributan, kegaduhan dalam istilah, itu justru yang membuat kebijakan ini menjadi lebih sempurna. Gitu. Jadi saya tidak pernah melihat kegaduhan dan masukan-masukan kritis itu sebagai masalah. Tapi justru kesempatan untuk kita terus mengasah. Gitu. Dan kami sekarang memang setiap kali gitu ya ada kesempatan untuk bisa mempertanyakan, itu kami gunakan untuk menggali gitu sampai di mana sebetulnya kesiapan dari kementerian untuk melaksanakan ini. Anggarannya bagaimana, proses pengawasannya memang harus ditingkatkan. Dan kami sebenarnya ingin ada data real time, kesiapan setiap satuan pendidikan terkait berbagai hal ini. Kalau perlu kita bikin survei-surveinya memang periodik gitu ya. Memang ini Balitbang juga kita desak
untuk selalu memberikan info terkini, terbarukan, dan akurat tentang realita di lapangannya. Jadi kita tidak ada satu kasus kita kemudian mundur lagi. Kita jadi harus punya proses data. 1 tahun ini kesimpulan Bu Hetiva di Komisi 10 kita siap atau tidak? Saya kira ini progresnya bagus gitu, progresnya bagus. Hanya memang gitu ya tidak mudah gitu seperti tadi soal asesmen nasional. Makanya kami mendukung penggantian ujian nasional ke asesmen nasional karena itu lebih mengedepankan literasi, numerasi dan karakter di dalam pengukurannya. Tapi dalam pelaksanaannya tentu tidak begitu saja terjadi, kan harus ada persiapan. Nah inilah yang mungkin kami lebih ke arah ya bagaimana satu ide yang bagus tidak sekedar ada di ide gitu, tapi harus bisa dilaksanakan. Intinya sudah on the track ya, on the track ya, Mas Indra. Kalau dari saya, memang yang paling penting adalah perbaikan nyata. Programnya Pak Jokowi tadi saya katakan adalah pembangunan SDM unggul. Sudah sejauh mana nih udah berjalan 1 tahun lebih, sudah 18 bulan. Apakah kita sudah lebih dekat ke unggul? Atau malah kita lebih jauh dari unggul? Apa yang kita lihat selama ini sepertinya semakin jauh dari unggul. Dan itu kajian internasional juga menyatakan demikian. Nah, jadi kalau saya mengatakan yang tadi dikatakan Pak Dirjen juga, kalau kita mau membangun ini sebagai gotong royong, ya ayo kita bersama-sama, jangan elitis, ya kan? Jangan elitis, jangan hanya sebagian saja, tapi undanglah publik, buatlah uji publik, biar rame di uji publik, tapi itu menjadi kegiatan kita bersama. Kalau hanya elitis saja, akan selalu kegaduhan demi kegaduhan. Jadi maksudnya kalau mau bikin rame ya pas saat uji publik sebelum kebijakan itu dikeluarkan, bukan setelah. Harusnya begitu. Oke. Bu Retno, masukannya, kalau misalnya Merdeka Belajar dianggap belum menjadi solusi yang tepat, jadi apa dong solusinya? Sebenarnya kalau memang program Merdeka Belajar ini secara filosofi menjadi jelas, saya adalah termasuk yang mendukung. Artinya sekolah memang untuk mendidik anak berpikir. Dan memerdekakan itu yang memang harus di sekolah. Artinya membangun karakter-karakter positif. Karena kan kata Ki Hajar, pendidikan dengan kebudayaan itu adalah sesuatu yang saling berkaitan. Nah kebudayaan yang mau kita bangun adalah budaya yang kritis, budaya yang bagi bangsa ini ya, budaya-budaya yang memang positif sebagaimana kita memiliki. Nah tetapi kalau soal bagaimana kemudian solusinya ya, yang pertama misalnya di masa pandemi ini kami melihat, ini kan kalau kita memang menganggap merdeka, harusnya semua anak terlayani dengan baik. Tapi dari semua data itu menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak terlayani di dalam masalah BDR ini selama pandemi. Dan anak-anak dari keluarga miskin ini sekarang sudah sampai pada tingkat putus sekolah karena angkanya sudah naik ya, naik sebesar 2,7%. Dan kalau ingin memperbaiki, kalau betul-betul mau merdeka, pertama jangan bertumpu pada internet, bertumpulah pada pemetaan. Jadi petakan kesenjangan yang ada. Tiap daerah, tiap sekolah akan berbeda. Berikan kemerdekaan tiap daerah dan sekolah untuk berinovasi sehingga memerdekakan anak-anak untuk belajar. Kemudian pemetaan variasi dari BDR. Petakan variasinya apa saja. Kemudian kebijakan praktik BDR-nya seperti apa. Termasuk saya lihat ada anak-anak yang belajar, jadi ketika tidak bisa semuanya karena dia tidak punya segalanya, akhirnya belajar di tepi pantai, menggelar tikar, dan itu kan aman ya secara kondisi saat ini. Nah itu mungkin jauh lebih baik dengan memanfaatkan alam dan lain-lain. Saya rasa itu yang harus dilakukan. Terima kasih. Satu hal, Mbak. Bu, Mas Ubaid silakan. Yang ingin saya sampaikan soal satu ya, ini menjadi masalah besar di level sekolah. Seperti tadi dikatakan Pak Menteri, sebuah gagasan bukan hanya top down tapi bottom up. Pertanyaan saya, emang bisa bottom up? Nggak bisa, karena ada masalah soal relasi kuasa di sekolah. Kepala sekolah itu sewenang-wenang di sekolah. Kalau ada guru punya ide, kalau saya nggak mau sebagai kepala sekolah mau ngapain? Jadi relasi kuasa di sekolah itu harus dibangun secara balance, gitu kan? Bagaimana kemudian komite sekolah, yang itu harus menjadi kebijakan yang balance, tapi kemudian menjadi cap stempel kepala sekolah. Ini kan menjadi relasi kuasa yang nggak imbang. Nah, ketika sekolah relasi kuasanya itu tidak imbang, maka
kelompok-kelompok kritis, ya, guru-guru yang... Solusinya supaya seimbang apa, Mas Ubaid? Nah, ini harus bagaimana ditata, tata kelola sekolah ini. Antara ada dinas, kepala sekolah, guru, murid, orang tua, ini bagaimana supaya mereka relasinya seimbang, mereka egaliter. Gitu ya. Gurunya harus merdeka juga. Jangan hanya kepala sekolah doang yang merdeka gitu loh. Relasi kuasa tadi, berbagai kritik sudah disampaikan, silakan Pak Iwan, bagaimana? Terima kasih Mbak Zulfia, sangat seru sekali dan ini terima kasih buat semua masukan dari Bapak Ibu semua. Pendidikan yang memerdekakan itu adalah tujuan kita. Jadi sebenarnya Merdeka Belajar ini adalah sebuah cara untuk melakukan sebuah transformasi. Jadi ini pendidikan transformatif. Ini sebuah gerakan kultural sebenarnya, itu untuk memerdekakan, membentuk manusia-manusia merdeka. Karena itu mengubah mindset, mengubah cara pandang itu bukan short term game, nggak bisa instan tiba simsalabim lalu semuanya ideal. Apalagi kita mengharapkan situasi yang sangat sempurna lah dalam konteks ini. Tentunya banyak kekurangan-kekurangan yang dan ini harus ini saya mengutip lagi dari Ki Hajar tadi, Bu Retno menyampaikan pendidikan dan kebudayaannya. Salah satu kutipan Ki Hajar yang saya suka itu adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi ibaratnya untuk sebuah bercocok tanam ya ini kita sekarang sedang menanam fondasi benih untuk long term game yang hasilnya kita harapkan tuh bisa betul-betul realisasinya dalam jangka panjang. Ini bukan short term game. Jadi karena itu ini perlu kita kawal dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan semua pihak supaya gagasan-gagasan dari Bapak Pendidikan kita ini bisa kita realisasikan. Dan inilah tujuan kita pada akhirnya itu adalah sebuah revolusi kultural gitu yang membebaskan yang tadinya yang sangat terbelenggu dengan sekat-sekat. Tapi benihnya sudah kita tanam sejak sekarang. Pada saat ini. Dan itulah mudah-mudahan walaupun sulit dan masa pandemi kita akan terus lakukan itu. Terima kasih tentunya dengan Pak Iwan. berbareng-bareng ya. Terima kasih. Terakhir Prof. Arief, catatan Anda yang bisa Anda sampaikan kepada kedua kubu. Ya, terima kasih. Jadi dari pro kontra ini kita melihat memang ada gap antara grup yang memang di lingkungan policy maker dan grup yang bergerak di lapangan. Sehingga memang ruang dialog ini perlu terus ditingkatkan agar suara-suara dari lapangan itu benar-benar terdengar oleh policy maker, sehingga policy maker terus mengimprove. Karena ini Merdeka Belajar itu sebagai sebuah terobosan yang sangat bagus, sebagai sebuah pendidikan transformatif yang untuk menghasilkan orang-orang bersifat multidimensional. Tidak hanya aspek hard skill, tapi juga soft skill dan karakter yang Pancasilais, ya karakter yang penuh dengan moral dan kemudian juga penuh dengan wawasan global, penuh kreativitas dan sebagainya. Karena pendidikan Merdeka Belajar juga merupakan bagian atau instrumen untuk mendorong kreativitas. Kita menghadapi era masa depan, era disrupsi, di mana kreativiti ini menjadi satu tulang punggung. Kita menghadapi globalisasi di mana identiti sebagai sebuah bangsa juga perlu terus diperkuat. Sehingga keseimbangan itulah harus terus diperdalam. Dan ketika saat ini kita menggerakkan program Merdeka Belajar, pada saat yang sama ada COVID, maka COVID ini juga menjadi sebuah peluang agar pendidikan induktif ini sudah semakin diperkuat untuk mengimbangi pendidikan deduktif yang selama ini dianggap tidak memerdekakan. Pendidikan induktif menjadikan rumah menjadi sekolah, orang-orang ada di rumah, orang dimanapun sebagai guru. Ini perlu dikontekstualisasi untuk kehidupan hari ini. Apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantoro sebelum masa-masa lalu, itu masih relevan. Tapi kontekstualisasi dengan cara baru, metode baru, ini menjadi penting. Nah sehingga memang pendidikan tidak seperti membuat mie instan. Membuat sehari jadi juga. Tapi ada aspek-aspek yang sangat jangka pendek harus diukur, jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga kita memang apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, hasilnya barangkali 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tapi kita harus terus optimis. Bahwa ini adalah sebuah gagasan yang harus dilakukan secara serius, secara partisipatif. Terima kasih Prof. Arief atas catatan Anda, Romo Muji dan semua. Di sini Pak Iwan, Bu Hetiva, Pak Jejen, kemudian ada Mas Ubaid, Bu Retno dan juga Mas Indra sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, mentransformasi wajah pendidikan Indonesia tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dengan cara yang biasa-biasa saja, dengan usaha yang biasa-biasa saja dan tanpa komitmen semua pihak. Merdeka Belajar adalah solusi yang dimiliki oleh Kemendikbudristek saat ini. Oleh karena itu, segala kritik dan masukan tentu sangat dibutuhkan demi kesuksesan program ini. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Town Hall. Saya Zulfia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Metro TV